Halo semua, selamat datang lagi di channel aku, Anindita Belahwati. Dan sebelum kalian nonton video aku sampai akhir, aku doain semoga kalian sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu biar bisa jalan-jalan terus. Trip kali ini bisa disebut dengan trip yang paling random ya, karena buat kali kedua aku ke Solo lagi tapi sendirian. Sehingga vlog ini juga bisa disebut dengan solo traveling ke Solo. Perjalanan dimulai pada hari Jumat pagi sekitar pukul setengah 10. Dan kayak trip yang awal tahun 2023 kemarin ya, kali ini aku bakal naik KRL lagi, tepatnya dari stasiun Meguwo Depok alias ex stasiun Bandara Adi Sucipto. Buat cara pembayarannya sendiri, aku prefer pakai aplikasi Gojek lewat fitur GoTransit ini ya. Jadi kalian tinggal ketik stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan. Baru deh nanti muncul dua QR Code. QR Code yang pertama itu buat kalian scan di stasiun keberangkatan. Baru kalau habis ke scan muncullah QR Code yang kedua buat scan di stasiun tujuan. Stasiun Palu, penumpangnya akan naik, pastikan Anda berada di belakang batas aman peron garis berwarna kuning. Utamakan selalu keselamatan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di area stasiun Mangkuyu. Pukul setengah 11 pagi akhirnya KRL tiba di stasiun Meguwo dan gak expect sih ini langsung berdiri, padahal ini masih Jumat siang loh, maksudnya bukan di jam-jam orang berangkat pulang kerja. Persiapan diperlihatkan, komuter lain tujuan akhir stasiun Palu persiapan diberangkatkan. Awas hati-hati pintu kereta akan ditutup. Awas hati-hati pintu kereta akan ditutup. Please be careful, the door will be closed. Hati-hati pintu kereta akan ditutup. Awas hati-hati pintu kereta akan ditutup. Persiapan diberangkatkan, komuter lain tujuan akhir stasiun Palu persiapan diberangkatkan. Awas hati-hati pintu kereta akan ditutup. Awas hati-hati pintu kereta akan ditutup. Ya, pukul setengah 12 atau jam 11.37 akhirnya aku sudah tiba di stasiun Balapan Solo. Cuman karena pas datang itu pas banget sama waktu sholat Jumat, jadi daripada cari makan di luar yang belum tentu dapat, akhirnya aku cari makan di dalam stasiun dulu deh. Sambil mikir ulang tempat mana aja ya yang bakal benar-benar aku kunjungi nantinya. Mengingat ya gimana pun aku berada sendiri, aku gak bisa pulang kemalaman atau kesorean di Jogja. Karena kalau pulang sore itu kan takutnya sampai di Jogja macet. Sedangkan kalau terlalu malam itu jujur aku ada masalah penglihatan, jadi gak bisa lihat jelas lah di jalan. Jadi aku nanti batasin kalau bisa sampai Jogja jam 7 pas. Nah, jalur keluar penumpang KRL dan reguler itu beda ya. Ikuti aja petunjuk arah yang ada di stasiun ini dan kalian bakal diarahin ke eskalator yang ujungnya di Skybridge ini. Dimana kalau lurus ke sana itu ke arah Terminal Tirtonadi. Dari sini kalian juga bisa lihat masjid terbesar di Solo yaitu Masjid Syekh Zayed. Overall belum ada yang berubah sih dari stasiun ini. Ya masih bersih, masih terawat rapi lah infrastrukturnya. Keren sih. Buat langsung keluar dari stasiun Balapan, kalian juga nggak perlu khawatir karena bisa langsung pesen ojol, becak, atau naik bus kota Solo.
Meskipun udah ada tempat tunggunya di dalam stasiun, tapi kalau kalian tetap mau naik ojol itu kalian nunggunya harus keluar dulu ya di deketnya halte bus kota Solo ini. GPL alias gak pakai lama, akhirnya ojol datang menjemput buat nganter aku ke destinasi pertama yang aku emang udah penasaran sih karena belum sempet aku kunjungi waktu ngetrip awal 2023 kemarin. Jaraknya sendiri cukup deket ya dari stasiun balapan, yaitu sekitar 3,5 kilo. Lumayan. Cuman karena Solo ini tuh jalannya dibikin banyak one way-nya, jadi kayak rasanya kayak muter-muter, padahal enggak sih sebenarnya. Pukul 1:30 siang akhirnya sampai juga di Keraton Kasunanan Surakarta. Cuman sayangnya karena waktu itu hari Jumat, jadi keratonnya tutup. Karena sebagai salah satu pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, tutupnya Keraton Kasunanan di hari Jumat ini dilakukan buat menghormati waktu ibadah umat muslim, yaitu sholat Jumat. Padahal kalau kesini selain hari Jumat alias waktu dibuka, itu kalian bisa masuk dan lihat-lihat bagian dalam dari keraton ini. Daripada udah jauh-jauh tapi nyesel, akhirnya setelah ditawarin sama tukang becak yang ada di sana, aku jadi setuju ikut jalan-jalan muterin bagian luar keraton dengan budget cuma 50.000. Lumayan sih ya, bisa tahu lebih banyak tentang seluk-beluk Keraton Kasunanan ini kalau dari luar. Dan bapaknya ini juga bakal ngejelasin sejarah, nama tempat, kegunaan, dan info-info lain mengenai Keraton Kasunanan dengan lengkap. Sama kayak di Jogja, Keraton Kasunanan tuh juga punya alun-alun kidul atau halaman belakang. Pas video ini direkam, masih berlangsung proses renovasi yang mana nantinya bakal jadi pusat kuliner juga dengan memindahkan penjual-penjual jajan dari PGS ke sini sehingga nantinya tempat ini bakal rame. Di sebelah kiri juga masih ada peninggalan berupa kereta zaman perang. Ini aku zoom ya. Sedangkan di sebelah kanan itu juga ada rumah putih yang berisi gerbong kereta jenazah dan peti-peti mati yang juga masih ada di sana. Dan ketika wafat, Raka Kasunanan ini masih dimakamkan di makam Raja Imogiri yang ada di Bantul. Nah ini kanan jalan ini namanya Keputren. Keputren itu buat nampung Bima Raja tersebut. Kan hektar loh Pak. 1,5 hektar rumah Mangkubumi untuk hubungan. Hubungan sama istri yang sendiri. Iya. Berarti ada depan gitu. Ini yang istrinya di sini, ini rumah Mangkubuminya di sebelah sini. Ya, istri yang siri 40 itu katanya kakek saya, karena kakek saya dulu kan pernah jabat keraton di sini. Itu raja yang ke-11. Raja ke-11 yang memberi. Nah, ternyata yang tadi aku lewatin naik ojol sebelum keraton itu adalah pasar sekatenya Solo. Hehe. Nah, udah pasti ketebak lah ya kapan aku ngelakuin perjalanan random ini. Terus untuk penjualnya tuh aku lihat udah beragam banget ya, dan ini jam segini aja udah buka loh. Nggak perlu nunggu malam. Gokil deh. Nggak cuma muterin keraton, tapi aku juga diajak ke salah satu gang yang paling estetik di Solo yang emang lagi viral pas video ini direkam. Lokasinya persis di seberang Pasar Klewer, yaitu Kampung Batik Kauman. Sentranya banget ditulis khas Solo yang pas itu lebih rame buat spot selfie. Setelah muter-muter area Keraton Kasunanan tuh intinya mereka masih sangat menjaga sejarah karena masih ada peninggalan dan tempat tinggal dari raja-raja mulai dari raja ke-6, 9, 11, 13 yang masih disimpan dan terjaga dengan baik. Sebenarnya Solo tuh punya banyak banget
tempat atau taman yang cocok buat ngelamun di sore hari, kayak Taman Sriwedari, sekitaran Stadion Manahan, Taman Balai Kambang, dan banyak lagi. Cuma karena keterbatasan waktu dan ongkos nih, jujur aja, akhirnya aku mutusin buat ke salah satu tamannya aja deh, ngelewatin ramenya jalanan sore di kota Solo. Dimana ini aku juga ngelewatin Villa Park Banjarsari. Kayaknya menarik sih, tapi enak waktu aja deh. Biar fokus sama taman yang aku mau kunjungi ini, dimana lokasinya nggak begitu jauh dari Masjid Syekh Zayed atau cuman 6 kilo dari keraton tadi. Dan tada, aku udah sampai di tempatnya yang letaknya persis di seberang shelter barat Terminal Tirtonadi, yaitu Taman Bendung Tirtonadi. Bendungan yang diresmikan pada tahun 2019 ini berada di pertemuan Kali Gajah Putih dan Kali Pepe. Pembangunan ini bertujuan buat ngurangin potensi banjir yang ada di wilayah kota Solo. Nah, sebenarnya itu jembatannya itu bisa dinaikin ya, tapi waktu aku sini nggak tahu, akses masuknya tuh dikunci sih kayaknya. Tapi gokil sih. Oke, ini aku coba jalan santai sambil nengok ada apa aja ya di sini ya. Berdasarkan info yang ada di Google juga, katanya tempat ini dari awal bukan cuman sekedar bendungan, tapi emang udah dirancang dibikin taman. Makanya ini bagus sih penataan tempatnya. Saking luasnya area bendungan ini ternyata sampai cukup dibuat pasar malam. Tapi cocok loh buat kalian yang misalkan naik bus terus transit di Tirtonadi, daripada nunggu itu bisa nyebrang dulu ke sini terus balik lagi ya kan. Selama aku nongkrong di Bendung Tirtonadi ini, menurutku taman ini ajaib sih. Di tengah panasnya kota Solo, di sini aku malah ngerasa lumayan adem. Makanya ini aku duduk-duduk dulu. Toh juga masih jam 3:30. Sekalian mutusin enaknya lanjut ke tempat mana lagi atau pulang ke Jogja ya. Dan kalau pulang ke Jogja, enaknya naik apa? Tetap KRL dengan resiko berdiri karena ini hari Jumat sore, atau naik bus. Tapi bus apa ya enaknya yang ke arah Jogja? Alright, dan karena udah mentok alias bingung mau kemana lagi, akhirnya sekitar jam 4 aku mutusin buat langsung nyebrang ke Terminal Tirtonadi. Terminal bus tipe A sekaligus terminal terbesar dan utama di kota Solo. Dihubungkan dengan stasiun balapan, terminal ini juga jadi salah satu terminal teraktif karena yang melayani keberangkatan bus selama 24 jam hampir ke segala penjuru termasuk ke arah Sumatera dan Bali. Jujur ini juga kali pertamaku masuk ke Terminal Tirtonadi ya. Buat shelter keberangkatannya sendiri di terminal ini dibagi jadi dua, yaitu shelter timur buat bus yang arah Sragen, Wonogiri, dan Jawa Timuran, serta shelter barat yang aku lewatin ini dengan tujuan mulai ke Jogja, Purbalingga, Jakarta, sampai Sumatera. Cuma minusnya di terminal ini tuh kamar mandinya ya yang letaknya lumayan jauh, alias kalian harus keluar dulu ke arah parkiran motor. Setelah tanya-tanya sama bapak-bapak yang kerja di sini, buat naik bus arah Jogja itu kalian bisa nunggu di bangku-bangku atau peron shelter sebelah barat. Sekitar jam 4:04 sore, aku masih ada di Terminal Tirtonadi Solo dan habis cari-cari review tentang bus apa yang cocok buat ke Jogja. Akhirnya aku nemu satu bus arah Jogja yang cukup bikin aku penasaran dari dulu. Karena ini aku juga sekalian ngincer jam sih. Kalau bisa dapet busnya tuh yang sampai Jogjanya sekalian habis maghrib, biar nggak kejebak macet. Soalnya kalian tahu sendirilah ya suasana Jogja tuh macetnya kayak gimana, apalagi dari Giwangan ke rumahku.
Jadi ini bus yang bikin aku penasaran. First impressionnya tuh pas masuk kayak ruang tamu, soalnya itu lucu banget, ada vas bunganya, bikin aku salfok. Lepas Tugu Kartosuro langsung dihadapkan dengan kepadatan jalan Jogja Solo. Tapi enaknya kalau naik bus kayak gini tuh kita juga bisa lihat view sunset yang pas itu lagi cakep banget. Akhirnya sekitar jam 7 aku udah sampai di Terminal Giwangan dengan selamat, alhamdulillah. Terima kasih yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten mengenai tips, trik, dan kerandoman liburan lainnya. See you on the next trip.